Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ubaidillah selaku dosen PPSKI. Di sini saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2188047 akan menyampaikan mengenai dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terang. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih 3 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan yang tercantum dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu apa yang telah aku sampaikan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum kafir Quraisy untuk menghentikan penyembahan berhala dan memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, di Bukit Sofa yang pertama ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tentangan dari Abu Thalib, Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Sehingga turunlah Quran surat Al-Lahab ayat 1-5 untuk menjawab ejekan Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Bukit Sofa yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarga dan diikuti oleh kurang lebih 40 orang untuk menyampaikan dakwahnya yang berisi peringatan, ancaman, dan larangan bagi orang-orang yang tidak beriman dan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, kemudian pertimbangan amal perbuatan manusia di akhirat kelak, kemudian memerintahkan kepada keluarga Nabi untuk memelihara Islam. Di Bukit Sofa yang kedua ini, paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Begitu juga dengan Umar bin Khattab masuk Islam. Sehingga di periode Bukit Sofa yang kedua ini, ekspansi atau penyebaran Islam semakin bertambah luas, sehingga menyebabkan kaum kafir Quraisy ingin menentang dakwah Nabi dengan melakukan berbagai cara, dengan menghakimi, menghina Nabi, kemudian menyakiti Nabi, melempari Nabi dengan batu maupun kotoran. Tapi Nabi itu tidak putus semangat dalam berdakwah. Sehingga pada tahap berikutnya Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah dengan bersilaturahmi ke rumah-rumah warga, kemudian mengunjungi Ka'bah, mengunjungi jamaah yang mengunjungi Ka'bah, kemudian dengan melakukan pembinaan terhadap orang-orang yang telah masuk Islam di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.